Apa kira-kira cawapres yang kemampuan mengelola emosinya paling kurang dibandingkan yang lain? Kalau ragu disebut terburuk, paling kurang dibandingkan yang lain. Silakan diangkat bapak-bapak. Dari Kang Maman, Gibran. Dari Bang Daniel, Mahfud MD. Dari Bang Ciko, Gibran. Dari Bang Rey, Gibran. Dari Mas Reza, Gibran. Dari Mas Adi, Gibran. Oke, 5 Gibran, 1 Mahfud MD. Mas Reza, kenapa Gibran yang kemampuan mengelola emosinya dinilai paling kurang? Presenter Metro TV, Zilvia Iskandar, bertanya kepada 6 narasumber, siapakah cawapres yang memiliki kemampuan mengelola emosi paling rendah? Lalu ke-6 narasumber memberikan jawabannya. Di antara ke-6 tersebut, 5 di antaranya memilih Gibran Rakabuming Raka yang memiliki kemampuan mengelola emosi yang rendah. Saya pikir Gibran ini salah kaprah dalam memaknai pentingnya emosi dalam kehidupan manusia dan dalam berkomunikasi dengan publik. Kalau saya lihat di media massa, Gibran ini selalu mencoba tampil dengan ekspresi seolah-olah tenang, dengan ekspresi yang datar, yang menganggap barangkali itu adalah indikasi kematangan seseorang. Padahal mengingat bahwa dia adalah seorang tokoh publik, lebih-lebih dia adalah seorang pemimpin, maka dia harus mempertontonkan emosinya ke khalayak. Emosi justru menjadi petanda keseriusan dia, penghayatan dia tentang isu yang sedang diperbincangkan itu. Pakar psikologi Riza Indragiri memberikan alasannya kenapa Gibran tidak bisa mengelola emosinya. Gibran menurutnya salah memaknai emosi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Menurutnya, sikap datar Gibran seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya matang, padahal dia salah. Gibran tidak bisa membedakan antara emosi dan temperamental. Kalau kemudian dia pada segala macam situasi, di segala tempat, pada sembarang waktu, selalu menampilkan ekspresi emosi yang sama, justru ini mengindikasikan dia seolah-olah tidak peduli. Datar itu seolah-olah tidak peduli. Dia barangkali salah kaprah menganggap bahwa emosional adalah sama dengan temperamental. Seorang pemimpin memang tidak sepatutnya temperamental, tapi emosional tidak ada yang salah dengan itu. Sekali lagi untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa saya menghayati isu ini, saya serius mendalaminya, dan saya ingin berbagi isi hati saya dengan Anda semua. Itu yang tidak tampak. Bagaimana dengan kejadian pada saat debat capres? Coba kita tunjukkan bagaimana aksi dari Gibran yang sebagai seorang pemimpin, harusnya dia bisa menunjukkan emosinya terkait isu yang sedang diangkat, bukan malah bersikap datar seolah-olah tanpa empati. Padahal emosi seseorang untuk menunjukkan bahwa ia serius untuk menangani kasus yang sedang dibicarakan di masyarakat. Kita melihat ini kan era digital, era medsos ya, beberapa cuplikan-cuplikan sejak Pak Jokowi pertama kali dilantik, ada Gibran marah pada wartawan ya kan, kamu kan yang kemarin nulis soal apa gitu kalau nggak salah. Sementara itu, jubir Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, Ciko, ia mengatakan bahwa jejak digital Gibran Rakabuming Raka tidak bisa menahan emosi banyak tersebar di media sosial, apalagi saat hendak debat cawapres. Yang pertama, saat Gibran memarahi wartawan, dan yang kedua, saat Gibran mencopot paksa masker pas pampres. Terus ada lagi yang baru-baru muncul, biasalah kalau udah mau debat cawapres kan dimuncul yang jelek-jelek dari semua cawapres ya. Dan salah satu miss-nya Gibran juga sikapnya dia terhadap pas pampres yang menarik masker itu. Terus juga kemarin kita jelas-jelas melihat di acara debat capres, ya, itu kan udah menjadi fakta bukti. Nah kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Daniel tadi soal Pak Mahfud itu di tengah ketenangan beliau ada sebenarnya emosi yang membuncah ingin keluar, tapi kan itu artinya